Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lalat merupakan serangga yang kerap menempel pada kotoran serta makanan sehingga kehadirannya di rumah kerap dianggap sebagai hama pengganggu. Lalat yang menempel pada makanan juga bisa menjadi sumber dari bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan berbagai bakteri sumber penyakit lainnya. Siapa sangka makhluk kecil pengantar noda seperti lalat ternyata bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau neraka. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Dikutip dari buku Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah, kami diberitahu Al-A'mashi dari Salman bin Maisyarah dari Thariq bin Syihab yang memakrufkannya bahwasannya Nabi SAW bersabda, seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat dan seorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat yang bingung kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang laki-laki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Rasulullah meneruskan, mereka mengatakan berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang tani kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanan tersebut mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan, karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang ujung nasibnya berbeda. Karena salah satunya harus di neraka selama-lamanya dan yang satunya di surga selama-lamanya. Padahal keduanya sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim, hanya karena wasilah seekor lalat. Manusia seringkali menganggap remeh masalah bahaya syirik. Padahal seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Oleh karena itu, sahabat Anas berfatwa, kalian mengamalkan suatu amalan yang disangka ringan, namun kami yang hidup di masa Nabi SAW menganggapnya sebagai suatu petaka yang amat besar. Sahabat yang beriman, dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa-apa yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, yakin semuanya ada manfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laits Asy-Syamarkandi menceritakan kisah penciptaan akal atau al-aqlu dan nafsu atau nafsun atau nufusun. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paparannya, Abu Laits As-Samarkandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi,
siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju atau neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudallika an syabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Shad ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Secara istilah nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batasan syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Sahabat yang beriman, demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.